Selamat pagi anak-anak kami semua. Hari ini kita kembali belajar di tema membangun budaya kasih. Untuk memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih boleh menerima berkat di pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami, yaitu tentang membangun budaya kasih. Berkatilah kami supaya apapun yang kami pelajari dapat kami pergunakan ilmu kami untuk kehidupan kami di masa depan. Sekianlah doa kami Tuhan, kami panjatkan kepadamu dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, hari ini sesuai dengan tema yang kita pelajari di bab 6, yaitu tentang membangun budaya kasih, dengan subtema yaitu membangun hidup yang bermartabat. Anak-anak kami sekalian, kita ketahui bersama bahwa Gereja Katolik sejak awal mula berdirinya tegas menolak setiap tindakan kekerasan sebagaimana diajarkan dan dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus bukan saja mengajak kita untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi musuh-musuh kita, tetapi juga untuk mencintai musuh-musuh dengan tulus. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh kita. Ini dapat kalian lihat dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Demikian juga Paus Fransiskus kita dalam ensikliknya tentang Fratelli Tutti mengajar tentang pentingnya hidup dilandasi semangat kasih dan persaudaraan karena kita semua adalah anak-anak Allah. Baiklah, sekarang Ibu akan memperlihatkan apa saja yang menjadi rupa-rupa dimensi kekerasan sehingga anak-anak Ibu semua dapat lebih jelas seperti apakah rupa-rupa dimensi kekerasan sehingga lebih memahami nantinya di lembar berikutnya. Ini adalah beberapa rupa-rupa dimensi kekerasan yang akan kita pelajari pada selanjutnya, yaitu kekerasan tersamar, kekerasan sosial, kekerasan kultural, kekerasan etnis, kekerasan keagamaan, kekerasan gender, kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomis, kekerasan lingkungan hidup, dan kekerasan lewat imbalan. Itulah beberapa rupa-rupa dimensi kekerasan yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Baiklah anak-anak kami sekalian, sekarang kita melihat apa saja upaya-upaya kita dan apa saja upaya-upaya gereja untuk mengembangkan budaya kasih sehingga anak-anak kami semakin tahu dan semakin memahami bahwa membangun hidup yang bermartabat sangat ditekankan oleh Yesus dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oleh sebab itu, ini akan ditampilkan bagaimana usaha-usaha kita untuk membangun budaya kasih tersebut sebelum terjadi konflik kekerasan, sehingga anak-anak Ibu sekalian dapat menerapkan di dalam kehidupan kalian di mana mungkin akan terjadi kekerasan. Anak-anak Ibu sekalian dapat dapat mengurangi konflik terjadi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan berdialog dan berkomunikasi
supaya dapat lebih saling memahami kelompok lain. Misalnya kalau diadakan komunikasi, harus dengan komunikasi yang jujur dan tulus. Segala prasangka buruk dapat diatasi kalau kita melakukan komunikasi dengan jujur dan tulus antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kerjasama atau membentuk jaringan lintas batas untuk memperjuangkan kepentingan umum yang sebenarnya menjadi opsi bersama. Rasa senasib dan seperjuangan dapat lebih mengakrabkan kita satu sama lain, sehingga terciptalah kehidupan yang lebih bermartabat dalam budaya kasih. Tadi kita sudah ketahui bagaimana usaha-usaha kita membangun budaya kasih sebelum terjadinya konflik dan kekerasan. Ini akan kita lihat juga bagaimana usaha-usaha membangun budaya kasih tapi sesudah terjadinya konflik dan kekerasan. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah konflik atau kekerasan itu perlu diceritakan kembali oleh yang menderita. Kekerasan bukanlah sesuatu yang abstrak atau impersonal, melainkan personal, pribadi. Maka perlu dikisahkan kembali bagaimana alur cerita sehingga terjadi konflik, maka dapat dilakukan solusi bersama. Salah satu unsur penting dalam tahap ini adalah bahwa rekonsiliasi menuntut pengungkapan kembali kebenaran, karena kebenaran memerdekakan. Itu dapat dilihat dalam Yohanes 8 ayat 32. Kemudian langkah kedua yaitu mengakui kesalahan dan minta maaf, serta menyelesaikan dari pihak atau kelompok ini harus dilakukan secara publik dan terbuka. Tindakan meminta maaf adalah tindakan dua pihak dalam gerak menuju rekonsiliasi. Dalam pengakuan kesalahan, orang mengalami keterbatasannya. Itulah kedua langkah untuk membuat dan menyelesaikan konflik sesudah terjadinya konflik. Selanjutnya langkah ketiga yaitu memberikan pengampunan oleh korban yang melakukan kekerasan. Di sini kita dapat lihat bahwa mengampuni berarti melupakan atau jangan lagi mengungkit kesalahan masa lampau. Dalam pengampunan kita menolak dosa, tetapi tidak menolak pendosa. Mengampuni berarti berpartisipasi dalam sifat Allah sendiri. Itu dapat dilihat juga di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 19. Itulah anak-anak kami, bagaimana kita harus mencintai kehidupan dengan tema hidup yang bermartabat. Dan di akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tugas membuat refleksi bagi anak-anak kami, yaitu membuat refleksi tentang membangun budaya kasih di tengah kehidupan masyarakat yang beragam atau pluralistik, bisa dalam bentuk cerita, doa, puisi, dan lain-lain. Bagaimana menurut anak-anak kami bisa kalian buat sehingga akan nampak bagaimana pemahaman kita tentang membangun budaya kasih di masyarakat. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita di pelajaran tentang membangun budaya kasih tersebut, maka marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan sebuah doa dari doa Santo Fransiskus Assisi, yaitu Tuhan jadikanlah aku pembawa damai.